Hai Gen Muda, balik lagi nih dengan gue JJ yang akan memandu kalian pada Suaka Suara Kalaya. Nah, di Suaka kali ini kita bakal bahas tentang jurusan-jurusan yang menarik nih di Universitas Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, yuk ikutin aku. Hai, sekarang kita sudah bersama narasumber. Boleh kenalan dulu gak nih nama dan jurusan? Nah, hai guys, nama gue Alvaro dari Bahasa dan Kebudayaan Korea Angkatan 2022. Halo semua, kenalin nama gue Renaldi dari jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Angkatan 2022. Kenalin, nama gue Jenny dari Kesehatan Lingkungan 2022. Hai semua, aku Anet dari Kriminologi 22. Nama gue Jule dari Produksi Media 2022. Nama gue Kelvin Hananto dari Produksi Media 2022. Halo, gue Vito dari Metalurgi 2022. Halo, gue Apit dari Teknik Metalurgi Material 2022. Oke, gue mau nanya nih sama kalian berdua. Kalian nih masuk UI lewat jalur apa ya? Nah, kalau gue tuh dari jalur PPKB. Jalur PPKB. Gue dari jalur SIMAK. Jalur SIMAK. SBMPTN. Lewat jalur UTBK SBMPTN. Kalau gue lewat jalur SIMAK. Kalau lo sendiri? Kalau gue beda sih, SIMAK juga. Kalau boleh tahu nih ya, kalau masuknya lewat SBMPTN, skor UTBK-nya berapa nih? Boleh di-spill gak nih? Boleh, seinget aku sih 700 skornya. Wah, keren banget nih buat teman-teman muda yang pengen masuk kriminolog. Berapa kira-kira range skor UTBK-nya nih? Teman-teman aku ada yang 680-an masih bisa sih, bisa lah harusnya. 670-an bisa lah. Oke, berarti buat teman-teman yang 600-700 masih ada kesempatan nih. Bisa banget. Skor gue kemarin itu kalau ditata-tatain jadi 727. Oke, gue mau tahu dong nih, kalian berdua asal SMA-nya dari mana nih? Kalau gue dari SMA 78 Jakarta. Gue dari SMA 2 Tangerang Selatan. Gue sih dari SMA Negeri 81 Jakarta. Gue dari Lampung, dari SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Berarti di sini jadi anak rantau ya? Iya, anak rantau. Kalau gue dari SMA Islam PB Sudirman Cijantung Jakarta Timur. Kalau lo sendiri? Kalau gue dari SMA 85 Jakarta Barat Srengseng Kembangan. Oke, ada nggak sih kalian ekspektasi sebelum kalian kuliah di UI dan gimana sih realitanya pas kalian udah kuliah di UI? Oke, kalau ekspektasi gue tuh bakalan kayak jadi susah banget ya. Segi belajarnya, tugasnya berat banget pokoknya. Tapi pada realitanya tuh kita nggak seberat itu buat ngerjain tugas atau belajarnya. Jadi bawa enjoy aja guys. Ekspektasi gue tuh tadi awalnya kayak pas masuk Promed tuh semua orang pada bikin film, rajin setiap minggu gitu kan. Realitanya tugasnya tuh semua PPT gitu kan, jadi kan prakteknya kayak kurang. Oke, ekspektasi gue sebelum masuk UI itu pertama anak-anaknya ambis-ambis banget, terus individualis. Nah, tapi setelah masuk realitanya itu ketemu teman-teman lingkungan yang suportif dan saling membantu satu sama lain sih, itu terutama di akademis maupun non akademis. Kalau dari gue sendiri emang kayak udah expect lah bakal belajarnya hektik banget. Habis itu dari organisasi juga. Tapi kalau lu jalaninnya dengan santai, relax, ya itu bakalan fun banget sih menurut gue. Jadi kuncinya harus enjoy dan relax ya teman-teman. Kalau gue sih ekspektasinya pertama, kalau gue masuk UI terutama gue bakal ketemu teman-teman yang ambis, yang rajin masuk kelas. Dan ternyata semenjak gue ketemu Kelvin, itu buyar semua. Tadi dia nggak masuk kelas. Emang ya? Oke, tadi kan lu dari kesehatan lingkungan kan? Nah, gue pengen tahu dong kesehatan lingkungan ini di fiskal ini, di metalurgi ini, kriminolog ini, di produksi media itu bahas apa aja sih? Apa sih yang kalian pelajari? Oke, jadi kalau di kesehatan lingkungan itu kita biasanya belajar tentang isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Kayak yang kita tahu tuh banyak banget sebenarnya penyakit-penyakit yang awalnya tuh dari lingkungan yang jorok gitu. Jadi kita lebih fokus ke isu-isu lingkungan di sekitar kita. Fiskal kita belajar secara dua garis besar, yaitu pertama pajak dan kedua itu akuntansi. Kalau pajak belajarnya gimana tuh? Kalau pajak ini ternyata ini salah satu fun fact ya, setelah gue masuk sini ternyata pajak itu luas banget, nggak sekedar kayak kita tahu pajak motor dan lain-lain. Ternyata ada PPH, PPN, PBB, terus ada pajak daerah, itu jenisnya banyak banget sih. Kalau buat akuntansinya nih belajar apa jadi? Akuntansinya ada akuntansi dasar, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, sama akuntansi pajak. Di BKK ini gue belajar bahasa of course ya. Terus gue belajar linguistik, gramatika, grammar, budaya kayak K-pop dan lain-lainnya. Terus ada kepercayaannya, sejarah. Terus kalau kalian yang suka sama drakor nih ya, kita kayak ada belajar juga drakor di jurusan gue. Kalau gue tuh besarnya fisika material. Jadi tuh fisika material tuh yang lu pada yang mau penasaran sama sistem kristal, struktur kristal, Wolfnet tuh boleh banget tuh masuk fisika material. Kalau dari gue sendiri tuh mungkin kalau metalurgi itu belajar tentang ekstraksi dan manufaktur. Ekstraksi itu tentang kayak
dari pengolahan biji besi atau logam itu sampai ke bahan setengah jadi. Kalau manufaktur itu bahan setengah jadi sampai bahan jadi. Menurut gue yang paling menarik itu di produksi media itu belajar coding ya. Jadi kita bakal dikasih langsung dengan dosen yang kerja di perusahaan coding, dan kita juga diajarin dengan kayak contohnya kayak aplikasi-aplikasi yang untuk membuat website, dan itu tuh menurut gue yang paling menarik dan juga paling susah untuk dipelajari di produksi media. Kalau menurut gue yang paling menarik itu adalah matkul pengantar film. Itu matkul seru banget, soalnya kan kita diajarin sama praktisi yang udah main di industri kan. Ada Dian Sastro kemarin, sama dari Ririza, dan beberapa teman-teman film lainnya sih. Itu menarik banget, soalnya kan nggak ada di jurusan lain. Secara singkat, sebenarnya kriminologi di UI itu bakal bahas 4 pilar atau kayak 4 pokok gitu pokoknya. Jadi yang pertama kita bakal bahas kejahatan itu sendiri, terus kita bahas pelaku kejahatan, korban kejahatan, sama reaksi masyarakat. Jadi kayak sebenarnya kejahatan itu kenapa bisa muncul sih, kenapa sih orang bisa melakukan kejahatan, karena faktor sosial ternyata, terus kenapa bagaimana korban tuh harus kita berpihak gitu loh pada korban. Di kriminologi juga diajarkan, sama gimana masyarakat ini bereaksi sama yang namanya kejahatan, penyimpangan, delinkuensi, dan juga korban begitu. Wah, keren banget nih ya teman-teman geng muda. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang apa sih yang dipelajari dari kesehatan lingkungan nih. Sekarang gue pengen tahu dong, fun fact dari jurusan lu nih apa deh? Jujur ya, kalau di BKK cowoknya tuh dikit banget. Kayak angkatan gue tuh cuma 11 orang. Kita tuh ada satu mata kuliah setiap semester yang belajarnya bareng sama anak-anak RIK. Jadi kayak kita belajar bareng sama anak FK, FKG, anak FIK gitu-gitu, pokoknya seru banget. Salah satunya kayak gimana tuh belajar ya? Kayak semester 1 kita belajar ada matkul namanya ilmu biomedik dasar. Jadi itu kita banyak praktikumnya. Kita kayak belajar tentang histologi gitu-gitu. Fun fact kriminologi itu cuma ada 3 setahu aku di Indonesia. Yang pertama di UI tentunya, terus ada di Riau, sama ada di Universitas Bunda Mulia kalau nggak salah. Pertama kita itu diajarin dengan artis-artis terkenal, contohnya seperti Dian Sastro, Tim Vindes, Lukman Sardi, Riri Riza, dan lain-lain. Dan juga kita belajar yang unik dari Promet itu kita belajar banyak bidang media, contohnya seperti coding, animasi, film, komik, AI, dan hal seperti itu. Dan kita juga bukan diajarin, tapi terlebih saya diomelin oleh Dian Sastro. Tapi tidak apa-apa, itulah sebuah pencapaian dan kebanggaan tersendiri buat saya. Jadi mantap. Oke, sekarang gue pengen tanya dong lebih serius nih ya. Jangan deg-degan. Oke. Ada nggak sih stereotype yang pernah lo denger nih dari orang lain tentang jurusan lo? Dan gimana sih cara nanggepin tentang stereotype itu? Oke, jadi banyak banget setahu aku orang-orang yang mikir kalau kriminologi tuh pasti kerjanya ntar bakal jadi profiler, kalau nggak detektif. Nah ternyata tuh sebenarnya salah ya, karena bukan salah tapi kurang tepat aja, karena kalau misalnya UI ini kriminologinya itu lebih ke sosiologis gitu loh, lebih ke reaksi sosial dan segala macamnya. Kalau misalnya profiler itu mungkin basisnya lebih ke psikologi, kalau enggak ya emang harus sekolah lagi di luar gitu. Nah gimana cara aku nyikapinnya, mungkin aku lebih ngejelasin aja kali ke masyarakat kalau misalnya kriminologi ini tuh lebih ke sosial gini, dan kerjanya tuh mungkin bisa ke pemerintahan, kalau nggak jadi jurnalis kayak gitu sih. Jurusan gue tuh anaknya ambis-ambis dan individualis. Nah cara gue buat nanggepinnya itu cari lingkungan yang suportif yang bisa membuat kita tuh survive 4 tahun di jurusan ini. Stereotip yang orang-orang bilang itu kalau Promet itu bakal full time diajarin sama artis terkenal. Sebenarnya itu enggak, mau saya luruskan. Enggak. Contohnya seperti Dian Sastro itu bukan dosen tetap, tapi dosen tidak tetap dan cuman mengajar seling-seling waktu kira-kira per bulan itu 1 atau 2 kali. Dan juga stereotip yang lumayan didengar di Twitter itu kita tuh katanya kebanyakan anak film semua. Enggak, kita enggak anak film semua, kebanyakan anak musik, kebanyakan juga ada yang suka gambar, desain, yang suka di kafe mungkin suka kalau masuk Promet begitu. Dan gue sendiri sempet denger lah dari beberapa jurusan katanya, dan bilang tuh jurusan Promet anak-anaknya nyentrik lah katanya, tapi padahal biasa aja sih. Kan yang nyentrik kita doang kan sebenarnya, nggak semuanya. Benar. Ya begitu. Ini katanya juga agak-agak nyeni, padahal nggak terlalu nyeni, nggak semuanya. Gue sering banget dengar kayak dari orang-orang sekitar gue tuh mikirnya kalau kesehatan lingkungan tuh cuma belajar tentang sampah doang dan kerjanya cuma sama hal-hal yang berhubungan dengan sampah. Padahal enggak, kayak kita juga bisa kerja di puskesmas atau di laboratorium atau di kayak perusahaan-perusahaan gitu, atau juga kita bisa kerja di dinas kesehatan lingkungan hidup, dinas kesehatan kayak gitu. Tiap kali ya kayak gue ketemu sama orang pasti kayak
pasti kamu K-popers ya, pasti kamu suka drakor. Terus kayak kamu bisa Hangul ya. Ntar kalau lulus jadi idol ya, kayak gitu sih. Terus kalau untuk nanggepinnya ya udah aminin aja sih kalau gue jadi idol atau enggak kalau misalnya K-popers ya itu emang faktanya emang kayak mostly K-popers suka drakor aja sih. Jadi kayak ya udah kita menerimanya aja. Jadi itu stereotip yang gue denger tuh kadang-kadang kalau metalurgi tuh cita-citanya bakal jadi tukang las, padahal tuh cangkupannya luas banget. Lu bisa kerja di pertambangan, manufaktur, di industri bahkan itu bisa banget di situ. Oke, mungkin kalau di luar dari sistem kayak akademis atau apapun, mungkin jurusan metalurgi itu kebanyakan orangnya dipandang kayak serem-serem, padahal aslinya tuh baik-baik banget. Ya kalian bisa lihat kan mereka tuh kiowo guys. Jadi jangan takut kalau ketemu anak metal di jalan ya. Mereka tuh sebenarnya kiowo, hatinya Hello Kitty gitu ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, makin memanas nih ya. Ada nggak sih nih kriteria tertentu nih buat orang yang cocok di jurusan lo nih? Gue mau tahu dong. Kayak menurut gue yang penting dia berani ngomong sih, karena bakal banyak pelajaran yang mengharuskan lo untuk ngobrol sama sesama orang, bahkan kayak ke dosen dan ke orang lain dengan menggunakan bahasa Korea. Itu sih yang cocok tuh berani gitu. Pertama pastinya harus kritis ya, karena banyak banget penelitian-penelitian dan juga ya jurnal-jurnal yang harus dibahas gitu di kriminologi sini. Terus kedua juga pastinya harus sering baca berita, karena harus ngikutin banget nih perkembangan berita terutama tentang kriminal-kriminal di Indonesia gitu kan, pasti penting banget. Sama mungkin lebih ke ini sih, harus siapin mindset kalau misalnya kita tuh emang harus berpihak kepada korban gitu sih. Kalau kriminologi menekankannya kita emang berpihak kepada korban gitu. Kalau misalkan kalian suka belajar di luar, terus suka turun lapang dan pengen ngerasain gimana sih rasanya terjun langsung ke masyarakat gitu, kalian boleh banget buat daftar ke jurusan kesehatan lingkungan. Untuk kalian orang-orang yang suka bikin film, dari bidang apapun itu, script writing, directing, editing, kalian bakal suka banget masuk di sini karena kita sering banget bikin project bareng, apalagi saat kita ospek jurusan itu kita tugasnya disuruh bikin film, musik video, poster, desain, dan lain-lain. Jadi kalian yang suka seni-seni seperti itu, seni-seni media digital, kalian bakal suka banget masuk Promed. Pesan saya itu. Oke, kalau dari lo gimana Jol? Kalau gue sih sama Kelvin, jadi kayak menurut gue orang-orang yang cocok untuk masuk Promed tuh orang-orang yang punya jiwa seni sih. Di film bisa, di musik, soalnya banyak dari yang tahun semester lalu, gue sendiri banyak dapat teman dari hobi yang gue punya gitu. Soalnya musik, banyak yang suka musik, jadi ada wadahnya lah yang teman-teman bisa kembangin juga di sini. Kalau buat kriteria itu sebenarnya nggak ada, semua orang bisa masuk asal kalian rutin dan rajin belajar, tekun, dan juga ibaratnya punya niat lah buat masuk jurusan teknik metalurgi material. Ada dong, pertama itu buat anak yang suka hukum, yang suka baca undang-undang, dan kedua itu anak yang suka hitungan karena banyak hitungan tentang pajak dan akuntansinya. Oke, promosin dong jurusan lu. Oke, last question. Gue mau lo gambarin tentang jurusan lo dalam 3 kata. Dimulai dari sekarang. Banyak belajar Hangul. Solid, Aktif. kontributif. Keren banget. Eksentrik, liar, ubud. Oke, kalau lo? Produktif, kreatif, kebersamaan. Oke, yang pertama hitam, unik, dan tajam. Kau boleh tahu apa tuh? Kenapa Oke. dibilangnya gitu tuh? Mungkin unik karena tadi dibilang cuma ada 3 di Indonesia. Kenapa tajam? Karena emang ini tajam banget, cuman bahas tentang kriminal dan kejahatan dan reaksi masyarakatnya. Dan kenapa hitam? Itu karena kalau di FISIP ini kita punya warna masing-masing tiap jurusan, dan warna di kriminologi itu identik dengan hitam. Untuk alasan kenapanya mungkin teman-teman bisa masuk ke kriminologi buat cari tahu kenapa kita hitam warnanya. 3 kata, sehat, bersih, seru. Duit, pasal, balance. Yeay! Terima kasih. Nah, Gen Muda, karena kita sudah melihat nih jurusan-jurusan dan program studi yang ada di Universitas Indonesia, kira-kira ada nggak nih yang menarik buat kalian? Oh iya, sebelum aku mengakhiri Swaka pada hari ini, aku mau pantun dulu nih. Dengerin ya. Jalan-jalan ke UI naik kereta, pulangnya turun di Pondok Cina. Sampai berjumpa teman-teman semua. Kami tunggu di kampus tercinta. Ha!